atau mau ini terserah, tapi mesti harus tertib. Baik, terima kasih saudara dan saudari moderator yang penuh semangat. Kedua kelompok diskusi yang saya sukai, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mohon izin untuk pakai berdiri. Ya, para suster yang saya hormati, saya mohon izin pakai berdiri. Suster-suster tidak tahu, tapi sebenarnya saya berdiri untuk mau menegaskan bahwa kami laki-laki itu kalau tidak berdiri, ibu-ibu marah. Sepakat. Laki-laki kalau tidak berdiri, ibu-ibu marah. Para suster tidak tahu itu. Tapi saya mau menegaskan bahwa karena saya laki-laki, saya harus berdiri. Ya, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati dan Ibu, Bapak Ibu anggota DPRD, Bapak Ibu peserta diskusi publik, Bapak Ibu pengamat yang saya hormati. Saya mengawali pembicaraan di meja pengamat setelah mengikuti secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya terhadap pendiskusian dua topik yang sungguh menarik. Yang pertama dalam kaitan dengan diskriminasi kaum perempuan dalam kerangka berpolitik, dan yang kedua sentuhannya pada urusan penjualan perempuan. Yang kedua-duanya ini digiring masuk dalam ranah HAM. Hal pertama yang saya mau sampaikan, pengamatan saya, diskusi ini belum meletakkan dasar-dasar HAM. Kita belum berdiskusi peletakan nilai HAM itu apa, untuk kemudian seluruh kasus yang kita ungkapkan ini kita cerminkan pada kaca HAM untuk mendapat pantulan, oh benar ini melanggar HAM, oh ini tidak melanggar HAM. Saya belum menemukan itu. Tetapi bahwa dinamika diskusi tentu saja dirasionalisasi bahwa ada kristalisasi nilai HAM yang diduga dilanggar di sana dengan sejumlah kasus yang sudah diungkapkan, dan ada dialog yang cukup menarik antara kedua kelompok. Dalam kerangka HAM itu kita masuk ke poin pertama, soal diskriminasi politik. Saya melihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilu tidak sedang menggambarkan adanya diskriminasi di sana. Malah saya memandang perempuan betapa diletakkan pada posisi yang luar biasa. Yang disebut 30% itu minimal. Tetapi kemudian meletakkan posisi perempuan dalam daftar caleg itu sebagai syarat mutlak, tanpa dia semuanya bubar. Ini daya tawar yang luar biasa. Dalam kerangka politik, saya kira ini faktor pilihan. Kita tidak bisa menginginkan semua perempuan harus bisa mendominasi daftar caleg. Kalau partai politik melihat bahwa ternyata persiapan kaderisasinya itu kecenderungan pilihan perempuan itu lebih minim dari laki-laki, kenapa ini menjadi soal? Tetapi kita tentu di forum ini berharap agar partai politik seharusnya lebih membuka ruang kaderisasi dalam kaitan dengan pelibatan potensi-potensi perempuan yang kita lihat sebenarnya cukup signifikan di Kabupaten Flores Timur. Sekali lagi ini pilihan, dan karena itu kalau kurang, memang pilihannya kurang. Kasusnya adalah kenapa mereka tidak memilih. Kasusnya ada di situ. Mungkin saja mereka tidak suka, mungkin saja mereka tidak berkecenderungan ke dunia politik. Banyak orang menginginkan anak perempuannya menjadi suster, tapi juga banyak anak-anak perempuan tidak suka jadi suster. Ini pilihan. Demikian pula di dalam ranah berkonstelasi politik di negara sampai ke tingkat daerah. Jadi saya pikir
Ini karena pilihan aspek kriminalisasi dia bisa menjadi soal ketika ada perilaku partai politik yang kemudian mengabaikan baik itu dari aspek regulasi maupun meniadakan ruang-ruang yang sudah diberikan untuk itu. Yang berikut soal aspek aturan. Tadi ada keinginan untuk lahirnya regulasi di tingkat daerah. Ada Pak Kabak Hukum di sini, nanti berkenan Pak Moderator memberikan kesempatan untuk bicara dari aspek hukumnya. Terus siapa yang bertanggung jawab atas kondisi ini? Saya sepakat. Kedua kelompok tadi menyampaikan bahwa mestinya negara bertanggung jawab. Saya kira pertanggungjawaban negara sudah cukup maksimal. Urusan perempuan ini belakangan ini kita lihat sampai di tingkat kabupaten, perempuan ini luar biasa. Kita bicara tentang stunting, ini kita bicara soal perempuan Bapak Ibu. Sangat maksimal. Uang desa itu begitu besar, di Kabupaten Flores Timur ini mau 100 miliar 1 tahun. Diarahkan untuk stunting itu harus diutamakan. Kendati pun ibu hamil nanti melahirkan anak laki-laki, bukan urusan. Tapi subjektivitas perempuan sudah diletakkan pada porsi perhatian yang luar biasa. Ini perempuan. Dan disitulah perempuan kita tidak hanya fokuskan pada urusan diskriminasi kepentingan politik semata, tetapi dalam berbagai hal kehidupan berdinamika sosial, perempuan sudah mendapat perhatian yang luar biasa. Yang berikut soal siapa yang bertanggung jawab, saya kira ya daerah sudah, dalam hal ini negara sudah hadir melalui perangkat pemerintahan, tapi yang paling penting juga soal partai politik. Ya berperanlah. Di daerah kita ini setiap tahun Bapak Ibu anggota dewan ini sudah menyetujui sejumlah anggaran yang ditetapkan dalam Perda untuk partai politik yang dulu itu hanya memiliki kursi di legislatif, sekarang semua ya Pak Yordan ya. Uang-uang itu diharapkan untuk memfasilitasi pergerakan partai politik di dalam melahirkan kader-kader yang akan ditawarkan ke publik ketika masa politik itu tiba. Saya kira itu. Lalu soal faktor penjualan perempuan, saya kira fenomena ini ada, tetapi kita memang kesulitan untuk bisa memastikan itu. Kalau ada contoh kasus, kita kemudian harus berlindung atau harus meletakkan posisi itu pada aparat penegak hukum. Kalau sudah demikian, maka bisa saja menjadi nisbi, bisa saja menjadi kabur. Kenapa? Karena bicara tentang HAM ini kita bicara tentang hak. Kalau dia punya hak, dia mau begitu terus kau mau apa? Terkecuali dia sendiri sebagai subjek yang mengalami penderitaan mengambil langkah untuk mengadu. Tetapi kalau dia tidak mengadu, ya saya kira ini menjadi wacana untuk harus menjadi perhatian bersama pula. Terus yang berikut pertanggungjawaban terakhir soal penjualan ini, saya kira sekolah-sekolah juga penting. Kita harapkan orang tua ini waktunya berapa lama bersama dia. Yang lebih banyak itu di sekolah. Nah, saya kira forum ini juga penting untuk mengerucut pada satu rekomendasi. Kita berpikir muatan lokal di sekolah-sekolah untuk menentukan karakter anak. Ya, kita tidak berharap minggu depan dia bisa berhasil, tapi 5-10 tahun ke depan ada muatan lokal di sekolah-sekolah yang nilainya lebih pada urusan membentuk karakter dan kesadaran anak. Itu yang mau kita dorong melalui muatan lokal di sekolah-sekolah sebagai instrumen untuk menjawab kecemasan kita bersama. Saya kira itu Pak Moderator dan Ibu, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih. Itu